Perjuangan sebuah kepercayaan Telotang yang selalu melestarikan warisan leluhur dan akhirnya memilih bergabung masuk agama Hindu. Inilah kisah sejarah budaya Hindu Telotang. Sahabatku Cahdharma yang budiman, kalau kita berbicara terkait etnis Hindu itu banyak sekali, bahkan dari etnis yang berbeda-beda, tetapi tetap mengacu pada ajaran-ajaran Sanatana Dharma agama Hindu. Salah satunya yaitu Telotang. Suku Telotang ini berjuang keras sehingga bisa diakui sebagai penganut agama Hindu. Ini adalah suku Bugis Telotang. Sahabatku yang budiman dimanapun berada, marilah bersama kita menyelusuri terkait sejarah dan budaya, sehingga kepercayaan Telotang bisa bergabung dengan agama Hindu karena memang memiliki konsep ajaran yang terkandung dalam nilai-nilai tattwa agama Hindu. Telotang adalah sebuah kepercayaan terutama dianut di Kabupaten Sidenreng Rappang, disingkat menjadi Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sini sekitar ada 6.000 warga di wilayah Amparita, Kabupaten Sidrap, menganut kepercayaan yang sudah turun-temurun. Karena pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 agama, selebihnya dikategorikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini penganut Telotang berjuang keras, tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan. Akhirnya Telotang menggabungkan diri dengan agama Hindu. Itulah sampai sekarang dikenal dengan nama Hindu Telotang. Sahabatku, di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, ada komunitas yang menganut agama lokal atau yang disebut sebagai agama Telotang. Mereka sebenarnya sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu dari agama pendatang yang mengaku-ngaku bahwa merekalah yang memperkenalkan konsep Tuhan kepada masyarakat Bugis secara umum. Sementara agama-agama dari luar Nusantara ini menyudutkan masyarakat yang beragama Telotang ini sebagai animisme dan dinamisme. Sahabatku, Tuhan Yang Maha Esa dalam sebutan Telotang disebut Dewata Sewai, mempunyai gelar Patotoe, yaitu yang artinya yang menentukan takdir. Esensi dari kosakata sakral tersebut jelas merupakan penekanan pada makna Tuhan Yang Maha Esa yang maha segala-galanya. Telotang juga mengenal 4 unsur kejadian manusia. Kalau dalam agama Hindu ada namanya unsur Panca Mahabhuta. Telotang ini mengenal 4 unsur sama dengan unsur Panca Mahabhuta dalam ritualnya, yakni unsur kejadian manusia, yakni tanah, api, air, dan angin. Dalam acara ritual, keempat unsur ini disimbolkan pada 4 jenis makanan yang lebih dikenal dengan istilah Soko Patan Rupa atau nasi 4 macam. Nasi putih diibaratkan air, nasi merah diibaratkan api,
nasi kuning diibaratkan angin, dan nasi hitam diibaratkan tanah. Oleh karenanya, setiap upacara mapeandre atau panobulu sesajennya terdiri dari soko patan rupa atau nasi yang berwarna-warni. Dalam ajaran Sanatana Dharma ada juga terkait segehan warna-warni atau segehan mance. Dan perlu di sini kita ketahui, yaitu penganut agama Telotang ini sempat berkembang, tetapi pada abad ke-16 ketika Islam berpengaruh di beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, jumlah penganut Telotang cenderung menurun karena hampir semua kerajaan Bugis masuk Islam kala itu. Saat itulah terjadi untuk pertama kalinya Islamisasi di Telotang. Tetapi berkat ketaatan masyarakatnya terhadap agama yang dianut leluhurnya, yang sudah diwarisi pada mereka sebelum agama yang lainnya datang, maka masyarakat Telotang masih dapat bertahan hingga saat ini. Dan suatu kebanggaan bagi masyarakat Telotang yaitu bisa bergabung dalam ajaran Sanatana Dharma agama Hindu. Nah, banyak yang bertanya, Telotang ini adalah mayoritas suku Bugis, kenapa bisa beragama Hindu? Perlu diketahui, dalam kepercayaan Telotang itu bertumpu pada 5 keyakinan. Kalau dalam ajaran agama Hindu ini namanya Pancasrada. Pertama, 5 keyakinan Telotang yang bertumpu pada 5 keyakinan, yaitu percaya adanya Dewata Sewai, yaitu keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, percaya adanya hari kiamat yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia. Yang ketiga, percaya adanya hari kemudian, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat. Yang keempat, percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan. Yang kelima, percaya kepada Lontara sebagai kitab suci penyembahan Tok Lotang kepada Dewata Sewai berupa penyembahan kepada batu-batuan, sumur, dan kuburan nenek moyang. Ini adalah konsep daripada Pancasrada. Maka dari itu, kepercayaan Telotang yang dianut oleh leluhur nenek moyangnya itu sama dan memang ada dalam ajaran Sanatana Dharma agama Hindu. Nah, di sini perlu admin luruskan bahwa terkait yang kelima, yaitu ada menyembah kepada batu-batuan, sumur, dan kuburan nenek moyang. Ini adalah satu bentuk arah sebagai sarana konsentrasi. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam Telotang disebut Dewata Sewai. Jadi hal ini jangan menjadikan yang mendengar menghakimi mereka adalah animisme dan dinamisme seperti yang sudah disebutkan oleh orang yang tidak paham terkait nilai sakral dari ajaran-ajaran Sanatana Dharma. Dan kalau saya, admin boleh bertanya kepada pendengar, apakah ada agama di dunia ini yang tidak memiliki satu bentuk arah sebagai sarana konsentrasi? Intinya, semua agama pasti memiliki satu bentuk arah sebagai sarana konsentrasi, entah dalam bentuk atau wujud apapun itu. Dan semoga oknum-oknum yang gagal paham terkait kepercayaan keyakinan
Agama Sanatana Dharma tidak lagi menghakimi, mengatakan animisme, dinamisme, musyrik, syirik, dan lain-lain. Karena pada dasarnya semua ritual yang ada dalam setiap agama pasti memiliki makna tersendiri. Maka dari itu, tetaplah taat pada ajaran agama masing-masing dan jangan saling menyalahkan atau menghakimi, bahkan sampai mengatakan hal-hal yang kita tidak pahami agar tidak terjadi multitafsir. Semeton sahabatku Cadharma yang budiman, inilah kisah Hindu Telotang yang berjuang keras sehingga bisa bertahan sampai saat ini demi mempertahankan dan meneruskan ajaran luhur para lelangit leluhur di jalan Sanatana Dharma agama Hindu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semeton dimanapun berada, dan tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat.